Gadis ini tidak sengaja bersentuh ke jari tangan calon suami. Ibu langsung melihat dia. Lalu ibu sengaja menjatuhkan gelas air minum di meja. Dalam pikiran Nalan mengingatkan jika tangan dia sangat kotor. Dia langsung bangun. Ibu karena tidak ingin cek dia di depan banyak orang. Ibu suruh Nalan turun dulu. Akhirnya dengan permintaan Sedat, semua ambil foto keluarga. Dua ayah melihat foto itu sangat senang. Nalan dan Sedat adalah jodoh. Baru omong gitu muka ibu langsung berubah. Bisa menebak jika dia sedang menahan diri. Setelah makan malam sang ibu jalan ke depan. Nalan takut harus pergi dekat sama ayah. Baru sampai ke kamar. Ibu cari alasan untuk ayah tidak masuk ke kamar. Hukum untuk anak yang telah pegang jari tangan Sedat adalah dia harus pakai BH yang sempit untuk tidur malam ini. Tapi ibu sudah ikat 2 kali. Walaupun 10 kali aku juga tidak bisa buka. Sedat di lantai bawah. Jika ibu melihat kau dekat dia lagi, senyum sama dia. Kau suka tipe laki seperti itu. Ibu tidak akan biarkan kau hilang kemunianmu. Kau harus ikat kencang celanamu untuk ibu. Sekarang keluar. Siapa yang mengetok pintu juga tidak boleh buka. Nalan mendengar ibu omong. Dia tutup pintu. Kunci ibu di luar. Ada yang sedang bertumbuh di dalam hati Nalan. Keluarga Sedat sangat senang dengan Nalan. Berpikir dia adalah gadis yang baik. Tapi ibu Nalan agak galak saja. Kakak ipar tahu Sedat sedang khawatir untuk Emily. Melihat dia bingung kakak langsung omong sama Sedat. Nalan adalah gadis yang baik. Keluarga ini juga terima. Keperawanan pada tubuh dapat membawa kehormatan bagi seluruh keluarga. Atas bujukan kakak ipar, Sedat juga secara bertahap melepas armornya. Larut malam ketika semua orang tertidur. Ibu Nalan mulai khawatir. Membuat ayah Nalan sangat lelah. Terkadang dia keluar untuk memeriksanya. Takut pintu kamar putri tiba-tiba terbuka. Tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Peluk pintu untuk mengikuti rahasia lagi. Takut pada binatang buas Sedat akan menantang menyerbu ke kamar putri. Menodai kesuciannya. Ayah Nalan melihat ibunya gelisah. Harus menghibur dan menasihati untuk tidak berhenti. Sedat bahkan tidak bisa tidur di bawah. Lihat foto di HP. Satu sisi adalah orang yang tidak bisa berhenti kucintai. Meskipun dia dengan senang hati bepergian kemana-mana bersama suami dan anak-anaknya. Tapi Sedat tidak bisa melepaskannya. Yang lainnya adalah Nalan yang bermartabat. Memiliki tubuh perawan. Sedat sangat membingungkan dan kontradiktif. Bagaimana dia harus memilih? Nalan memakai mahkota. Mengenakan gaun pengantin merah muda duduk di tengah panggung. Semua orang di keluarga menari di sekelilingnya. Keharmonisan keluarga bahagia. Ibunya juga memiliki senyum yang manis. Mengirimkan keinginannya yang dalam. Saat ini kurcaci memberinya sepatu kaca. Semuanya seindah dongeng. Melihat ibunya yang tersenyum tidak keberatan. Masih menari. Nalan sangat panik. Kurcaci itu mengangkat gaun pengantin merah mudanya. Berlutut dan meletakkan sepatu kaca di kakinya. Dan kuda putih pangerannya juga mengenakan pakaian barat. Dasi kupu-kupu perlahan berjalan ke arahnya. Sedat tersenyum padanya. Selangkah di belakang Nalan. Dia mengulurkan tangan kanannya. Perlahan meletakkannya di bahu Nalan. Ujung jari menyapu dagingnya yang lembut. Rasanya seperti arus listrik. Membuka 2 pembuluh darahnya. Lalu bergegas langsung ke darah dan sarafnya. Nalan tidak bisa membantu tetapi menutup matanya. Dia hanya menikmati nostalgia ini. Ternyata cinta itu indah. Nalan menatap Sedat yang tampan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dia sepertinya akan menciumku di bibir. Nalan menatap ibunya di tengah lantai dansa. Coba minta tolong. Tapi ibu menatapnya dan tersenyum. Tidak akan menghentikannya juga. Saat Sedat semakin dekat ke wajahnya, Nalan terbangun dari mimpi. Ternyata itu semua hanya mimpi. Mungkin ini hari untuk berpikir. Malam melamun, mengapa Nalan menyentuh leher? Mengapa semuanya begitu nyata? Meski hanya mimpi. Tapi Nalan bangun masih sangat terharu. Dalam mimpinya dia bisa memeluk dan mencium dengan nyaman. Dalam mimpinya Sedat dapat memberikan cintanya yang tak terbatas. Dalam mimpinya ibunya lembut. Tidak keberatan tapi itu semua hanya mimpi. Ketika bangun, itu berarti semuanya palsu.
Ibu di kehidupan nyata tidak bisa berubah seperti itu. Mungkin ada rasa sakit. Akan memudar seiring waktu. Tapi rasa sakit itu terukir di sumsum. Membuat orang lain tidak mungkin melupakannya. Suka Nalan meskipun dia tidak pernah mengatakan. Tapi dia sangat sedih. Pernahkah Anda melihat ibu sesat seperti itu? Kalau anak perempuan melewati masa pubertas terlalu cepat. Sejak masih kecil, dia telah memakai bra yang sempit. Anak juga pernah menentang. Tapi sebagai ganti pemukulan, gadis itu tidak bisa melepas branya, jadi dia pergi ke kamar mandi dan melepas celananya. Nalan sulit dilihat setelah buang air kecil. Dia berlari ke ruang persembunyian. Ingin menerima sedikit kenyamanan dari ibu. Tetapi ibunya berpikir bahwa dia tidak menghormati keluarga. Kencing di celana adalah kejahatan yang memalukan. Maafkan aku ibu. Ibu aku memakainya. Aku memakainya agar ibu tidak marah. Tolong maafkan aku. Aku bersumpah aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Kami akan segera pindahkan sekolahmu. Karena kami sangat malu padamu. Bu, tolong jangan pindah sekolah untukku. Tidak mau pindah? Nalan tidak pantas untuk dimaafkan. Ibu menariknya ke sisi keran. Bu, aku mohon, dingin. Ibu aku bersumpah aku tidak akan melakukannya lagi ibu. Bu, ini terlalu dingin, tolong jangan lakukan ini. Ibu jangan lakukannya. Hanya karena aku tidak ingin melakukannya lagi. Kamu akan takut padaku, kamu akan takut padaku. Sejak kecil, wajah ibuku yang menakutkan. Sudah mendarah daging di kepala Nalan. Bahkan sebagai orang dewasa dia masih harus menanggung siksaan. Pengasuh melihat Nalan kehilangan jiwanya. Segera mengambil handuk untuk menyeka tubuhnya. Nalan menceritakan adegan mimpinya kepada pengasuh. Tidak apa-apa, pengasuh menghiburnya. Bahkan jika ciuman itu nyata, itu normal. Sangat sulit untuk menenangkan perasaan Nalan. Biarkan dia kembali ke tempat tidur untuk beristirahat. Dia menganggap Nalan sebagai putrinya. Pegang dia di pelukannya dan tepuk dia untuk tidur. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Kurcaci itu mengundang Nalan ke bawah. Tapi tanpa izin ibu. Nalan tidak berani memutuskan sendiri. Dia berdiri di dekat pintu dan tidak berani membuka pintu. Dia menyuruh pelayan untuk meminta izin ibunya terlebih dahulu. Kurcaci itu mengetuk pintu ibunya. Tapi orang yang membuka pintu adalah ayah Nalan. Setelah ayah Nalan tahu, menyembunyikan istrinya dan menyetujui permintaan Kurcaci itu. Ayah Nalan juga ingin putrinya bisa memiliki kehidupan sendiri. Setelah perjuangan ideologi, ayah Nalan mengetuk pintu kamar putrinya. Memberitahu putrinya bahwa dia telah dewasa. Memiliki hak untuk menikmati hidup kamu sendiri. Setelah mendapat persetujuan dari ayah, Nalan khawatir tentang mengganti pakaian. Ternyata ayah Sedat mengajaknya untuk berkumpul membuat kue. Ayah Sedat sangat menyukainya. Hanya mengajarinya cara membuat kue. Baru saja mengobrol dengannya. Dia bahkan memberitahu Nalan sebuah cerita tentang ketika dia masih muda. Saat itu, keluarga itu miskin. Tapi ibunya tetap melahirkan 9 anak. Setiap hari ketika kakak dan adik sedang tidur, dia akan menyelinap ke toko roti untuk bekerja. Tidak perlu membayar gaji. Selama bos mengizinkan membawa 2 roti. Setelah mendapatkan roti, dia segera berlari pulang secepat yang dia bisa. Buru-buru mendorong roti ke tangan saudara laki-laki dan perempuannya sebelum mereka bangun. Meski hidup miskin, tapi keluarga sangat bahagia. Ayah Sedat menceritakan kisah masa mudanya. Saat itu, Nalan belum lahir. Ayah Sedat berharap Nalan bisa menjadi bagian dari keluarganya. Cepat menikah dan memiliki anak dengan Sedat. Nalan juga berbicara tentang mimpinya. Saya ingin punya 2 anak perempuan. Saya berharap anak-anak saya akan melewatinya. Hari-hari tanpa berpikir. Adalah gadis mandiri yang berani dan percaya diri. Punya teman dan hidupnya. Sangat senang berjalan di jalan. Membicarakan satu demi satu. Nalan mulai berdiri diam. Sekarang dia harus segera ke kamar mandi. Tapi ayah Sedat, tanpa sadar, mengajaknya jalan-jalan. Nalan dengan enggan harus menjepit kakinya. Tahan keinginan untuk buang air kecil ini. Di luar sangat hangat di pagi hari. Pemandangan di kampus juga sangat indah. Saat berbicara dengan ayah Sedat, Nalan tiba-tiba merasa langkahnya menjadi sulit untuk berjalan. Dia segera meminta untuk pulang dengan ayah Sedat. Mengatakan bahwa orang tua saya masih menunggu saya untuk sarapan. Ayah Sedat juga menyarankannya untuk pulang dan beristirahat. Ibu ada di kamar sekarang. Bertengkar dengan ayah Nalan. Ibu yang marah menegur ayah Nalan untuk tidak datang ke sini. Tidak melindungi putri saya tetapi juga mendorongnya keluar. Ayah Nalan dengan marah memarahinya karena ide lamanya. Selalu seperti menopause. 2 orang bubar tidak senang.
memutuskan untuk segera pergi. Ketika ayah Nalan dan Sedat kembali, semua orang sudah duduk di meja. Nalan baru saja masuk dan berkata, ingin ibu ke lantai atas untuk berganti pakaian dengan dia. Sekarang Nalan tidak tahan lagi. Ibu juga tahu bahwa putri memiliki sesuatu yang tidak biasa. Tapi kamu terus menunda waktu. Akhirnya permintaan menyakitkan Nalan. Ibunya dengan enggan naik ke atas. Baru saja kembali ke kamar. Nalan buru-buru melepas mantelnya. Oke mama, aku sudah selesai bersiap-siap lalu lepaskan. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tunggu dulu, jangan lupa like dan follow. Episode selanjutnya akan lebih menarik.